Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya di sana. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang perawatan postpartum. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mulai dari sebelum hamil, kemudian persalinan. Nah, untuk kali ini lebih berfokus kepada postpartum. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi, kemudian klasifikasi, adaptasi fisik, adaptasi psikologis, pengkajian postpartum, perawat gabung, dan juga yang terakhir adalah home visit. Oke, next slide. Baik, kita akan masuk ke definisi dahulu tentang nifas. Sebenarnya apa sih masa nifas atau masa postpartum itu? Nah, dari berbagai macam sumber, postpartum atau nifas itu disebut dengan trimester keempat dan lamanya sekitar 6 minggu. Ada sumber yang menyebutkan seperti itu. Sumber lain menyebutkan ada dua proses setelah melahirkan bayi, yaitu retrogresif dan juga progresif. Kalau retrogresif itu bentuk uterus akan mengalami involusi uteri, jadi dia akan lebih mengecil. Sedangkan progresif yang jangkanya adalah ke depan, itu adalah menyusui. Seperti itu. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa perubahan anatomi dan fisiologis pada ibu akan kembali seperti saat sebelum hamil. Itu adalah definisi dari nifas. Lamanya juga sama ya. Berbagai macam sumber sampai sekarang pun mengatakan bahwa lamanya itu sekitar 46 minggu atau sekitar 40 hari. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke klasifikasi dahulu. Ada beberapa jenis, bukan jenis, ada beberapa tahapan yang akan dilalui ibu, yaitu ada tiga, kurang lebih ada tiga. Yang pertama adalah immediate. Immediate itu adalah 24 jam setelah melahirkan. Biasanya pasien-pasien ini masih ada di ruang rawat inap ataupun di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, ketika 24 jam ini disebut dengan immediate. Kemudian fase berikutnya ibu akan masuk ke dalam early. Early di sini adalah minggu pertama setelah melahirkan. Nah, dua fase ini, immediate dan early, ini harus diwaspadai karena komplikasi-komplikasi setelah melahirkan itu banyak sekali munculnya di sini. Berikutnya adalah fase late. Nah, fase late ini adalah sekitar 2 sampai dengan 6 minggu setelah melahirkan. Jadi, ketika sudah masuk minggu kedua sampai dengan selama 6 minggu berikutnya itu sudah masuknya ke fase late. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adaptasi postpartum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah dari segi fisik, yang meliputi ada adaptasi dari uterus, hormonal, payudara, abdomen, vital sign, renal, GI tract, dan juga kardiovaskular. Kemudian ada juga yang menyebutnya ada adaptasi psikologis. Karena dua hal ini nggak bisa terpisahkan ya. Karena menjadi ibu itu kan sesuatu hal yang baru. Entah itu ibu yang pertama kali ataupun menjadi ibu yang ke anak kedua dan seterusnya, itu adalah sesuatu hal yang baru. Dimana ayah pun juga berperan membangun hubungan keluarga yang baik. Misalnya keluarga dengan satu anak pasti akan berbeda dengan keluarga dengan ada tambahan jadi 5 anak misalnya, atau dengan 3 anak itu pasti akan berbeda. Dan bisa muncul postpartum blues. Nanti akan kita bahas lebih detail di belakang. Oke, next slide kita ya. Baik, yang pertama adalah terkait dengan uterus dan vagina, karena ini yang berperan besar ya dalam adaptasi ibu selama pasca partum. Yang pertama adalah uterus mengalami involusi. Involusi itu perubahan bentuk uterus dan besarnya uterus dari yang cukup besar mengisi perut ibu sampai sebesar telur ayam. Jadi sampai masuk ke dalam panggul dan tidak bisa diraba. Gitu. Kemudian nah, juga mengeluarkan lokea. Lokea ini disebut juga dengan darah nifas. Kalau perempuan tidak hamil pada umumnya akan mengalami menstruasi setiap 1 bulan 1 kali.
Tapi kalau pada masa nifas, itu akan mengalami pengeluaran lokea. Kemudian biasanya ibu akan mengeluhkan mules di perutnya. Jadi ketika pemeriksaan postpartum, ibu ditanya, ibu ada keluhan apa? Perut saya sedikit mules, seperti itu. Yang dirasakan bukan nyeri seperti cekit-cekit, celakit seperti itu, tidak, tapi lebih ke arah mules banget perutnya. Nah, itu adalah proses involusi uteri. Itu masih wajar. Berikutnya adalah menyusui, itu juga mempercepat proses involusi uteri. Nanti kita bahas lebih dalam di topik tentang menyusui. Yang berikutnya adalah, nah, selama involusi, ibu akan merasakan kram atau mules tadi ya. Jadi dengan adanya uterus yang pembuluh darahnya mengecil, kemudian otot-ototnya juga semakin mengecil, itu menimbulkan perasaan kram ataupun mules. Gitu. Baik, lanjut. Untuk yang berat uterusnya sendiri juga akan mengalami penurunan. Jadi di sini intinya adalah uterus mengalami involusi atau perubahan bentuk yang menjadi lebih kecil. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini adalah gambaran uterus setelah melahirkan. Jadi bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Di situ ada hari pertama sampai dengan hari ke-9 ya. Uterus itu pada saat melahirkan itu setinggi umbilikus. Jadi pasti akan teraba di sekitar situ. Kemudian pada hari pertama dia akan turun 1 cm sampai dengan 2 cm, atau kita mudahnya ya dengan 1 jari di bawah umbilikus. Dan seterusnya akan turun pada hari kedua, ketiga, keempat, sampai dengan setelah hari ke-7 itu sudah tidak bisa diraba lagi karena sudah masuk ke dalam pintu atas panggul, jadi susah untuk teraba. Seperti itu. Nah, normalnya uterus itu akan teraba di tengah, sejajar dengan umbilikus. Ketika nanti kalian memeriksa pasien, ternyata tinggi fundus uterinya itu berada di pinggir. Jadi misalnya dia berpindah kok kita raba kok dia jadi ada di sini di pinggir. Nah, berarti kemungkinan besar bladdernya penuh sehingga menggeser fundus uteri ke pinggir. Seperti itu. Jadi pasien ini diminta untuk berkemih terlebih dahulu saat pemeriksaan postpartum. Nah, untuk pemeriksaannya kita bisa gunakan 2 tangan. Tangan yang di bawah adalah untuk memfiksasi simpisis, tangan yang di atas adalah untuk merasakan bahwa fundus uterinya akan teraba bulat, keras seperti bola. Itu kontraksinya bagus. Tapi kalau tidak teraba keras, tidak teraba bulat seperti bola, dan teraba lembek, itu berarti ada gangguan dalam vasokonstriksi pembuluh darah, dan itu yang menyebabkan perdarahan postpartum dan bisa sampai berujung ke kematian. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikut ini adalah lochea. Lochea itu adalah cairan yang berisi jaringan DESI2 dari bayi, kemudian ada cairan serosa, ada leukosit, ada eritrosit, seperti itu. Bahkan kadang-kadang masih ada rambut-rambut bayi ataupun lemak-lemak dari tubuh bayi itu yang dikeluarkan melalui lochea ini. Kemudian jenis-jenis locheanya ada rubra, serosa, dan alba. Lochea rubra itu adalah yang pertama kali keluar. Jadi warnanya adalah merah segar, seperti gambar yang di bagian kiri. Jadi dia merah segar, ini adalah lochea rubra. Sedangkan dengan bergantinya hari, setelah hari keempat dia akan berwarna kecoklatan ya, seperti ini. Dan juga akan berubah warna lagi menjadi alba atau kekuningan, dan nanti sampai putih seperti tidak ada darah sama sekali, seperti itu. Nah, karakteristiknya begini, ini perlu kalian ingat ya, karena ini akan melekat sampai dengan nanti UKNI pun juga, profesi UKNI itu ini sering keluar. Jadi lochea yang pertama ini adalah lochea rubra, kemudian serosa, dan alba. Ada juga yang membaginya menjadi 4, rubra, sanguinolenta, serosa, baru kemudian alba, seperti itu. Begitu kita lihat. Nah, ini adalah jumlah perdarahan. Nah, biasanya kalau misalnya dia perdarahannya itu banyak sampai dengan 1 pembalut penuh, nah ini kita harus waspada. Bisa jadi
kontraksinya jelek seperti itu. Nah, makanya harus diperiksa, harus dimasase secara kontinu ya. Jadi biar tahu kontraksinya itu bagus atau tidak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan serviks? Nah, serviknya akan menjadi lembut dan lembek dan menjadi seperti sebelum hamil lagi itu setelah hari ke-7. Karena kan serviks meregang, kemudian dia harus beradaptasi dengan keluarnya bayi seperti itu. Nah, di vagina pun juga akan ada memar ataupun tanpa edema. Asalkan edemanya tidak parah, itu masih dikatakan normal karena kan ada proses pengeluaran bayi, mungkin ada luka di sana. Nah, itu menimbulkan edem. Tetapi kalau ibu salah dalam proses persalinannya, belum pembukaan 10 sudah ngeden, nah itu yang membuat vaginanya perineumnya dan vaginanya akan bengkak. Dan itu bengkaknya itu benar-benar nutup jalan lahir, dimasukin kateter saja itu susah dan sakit. Nah, bagaimana supaya bisa kembali seperti sebelumnya? Dilakukanlah senam Kegel ataupun senam nifas. Nah, perineum sendiri dia juga bisa edem atau kaku setelah melahirkan karena kan barusan ada keluar bayi ya. Nah, jadinya ada adaptasi di situ. Kemudian untuk episiotomi dan laserasi itu bisa muncul. Bedanya di mana? Kalau episiotomi itu kita penolong itu sengaja menggunting perineum ibu untuk melebarkan jalan lahir. Sedangkan laserasi atau ruptur itu robek karena faktor bayi atau faktor penolong yang kurang kuat dalam menolong persalinan. Menjaga bayi supaya tidak bergerak itu atau menahan perineum itu kita kurang kuat, itu bisa menyebabkan laserasi. Jadi kalau episiotomi itu sengaja kita gunting, tapi kalau laserasi itu bukan kita, tapi dari bayi yang ataupun tidak pakai gunting untuk merobeknya seperti itu. Itu mudahnya begitu ya. Kemudian dicek ada tanda-tanda rida di dalam proses perlukaannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya adalah adaptasi hormonal. Di sini bisa kita lihat bahwa hormon kehamilan akan menurun setelah plasenta lahir. Jadi otomatis begitu plasenta sudah lepas dari tempatnya, maka itu sudah menandakan bahwa tidak ada bayi lagi, sehingga hormon-hormon yang terkait kehamilan itu akan turun. Kemudian kadar progestin dan estrogen dia akan kembali ke sebelum kehamilan. Nah, yang paling penting adalah di sini FSH, follicle stimulating hormone itu akan menurun hingga muncul menstruasi berikutnya. Nah, pada orang-orang atau ibu-ibu yang tidak menyusui, maka akan tetap terjadi peningkatan FSH sama seperti pada kita-kita yang tidak sedang hamil. Kan dengan adanya peningkatan FSH, maka akan terjadi ovulasi dan setiap bulan menstruasi itu. Sehingga jika tidak menyusui, maka akan cepat terjadi kehamilan berikutnya karena ada ovulasi tadi. Itulah manfaatnya menyusui. Selain karena untuk involusi uteri, dia juga bisa menghambat kehamilan lebih cepat. Kemudian, dengan adanya penurunan progesteron, itu menyebabkan peningkatan prolaktin. Jadi gampangnya gini, ketika bayi lahir ya, kemudian plasenta juga ikut lepas, maka otak akan dapat sinyal bahwa, oh ini loh, plasentanya sudah lepas, bayinya udah lahir. Berarti fase selanjutnya apa nih? Oh, menyusui fase selanjutnya. Kemudian, karena progesteronnya turun, maka hormon-hormon produksi ASI-nya akan ditingkatkan karena bayi udah lahir tadi, seperti itu. Gitu ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke payudara. Nah, di sini sebenarnya sejak pubertas pun hormon-hormon sudah bekerja untuk mempersiapkan produksi ASI, mulai dari pembentukan duktus, kemudian adanya lobus-lobus, itu sudah mulai ada sejak pubertas. Nah, pada saat melahirkan ada yang namanya engorgement. Di sini engorgement ini adalah payudara akan terasa keras dan bengkak karena di situ ada pengisian atau jumlah ASI-nya diproduksi yang lebih banyak. Ibu akan merasa tidak nyaman. Kemudian, menyusui sendiri akan dipengaruhi oleh dua hormon, oksitosin dan prolaktin, serta ada refleks ke bawah atau let down refleks. Nah, ini akan kita bahas lebih detail di minggu depan di materi saya terkait dengan menyusui.
pada 1 sampai dengan 3 hari pertama akan ada sekresi kolostrum. Kolostrum itu ASI pertama yang berwarna kuning. Dia akan kaya sekali antibodi dan lebih kental, bentuknya seperti itu. Kemudian yang perlu dikaji apa? Yaitu bentuk puting susunya seperti apa? Apakah menonjol, datar, tenggelam, atau pecah? Secara anatomis dia memang pecah puting susunya, seperti itu. Nah, itu harus dikaji. Kolostrumnya atau ASI-nya sudah keluar atau belum? Ada pembendungan ASI atau tidak? Ada iritasi atau tidak? Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya adalah abdomen. Di sini pada abdomen ibu yang melahirkan kita akan biasa ya menjumpai yang pertama adalah linea gravidarum, yaitu garis antara simpis pubis sampai dengan umbilikus biasanya berwarna kecoklatan. Ada juga yang stretch mark atau yang stria gravidarum ya, stretch mark yang lain tuh yang stria gravidarum tuh yang di samping-samping. Nah, itu yang bisa kita temukan. Nah, yang paling khas adalah otot abdomen itu menjadi lembek karena bisa Anda bayangkan saat kehamilan dia begitu melebar ya, melar seperti itu sampai cukup untuk mungkin 2 bayi, 1 bayi, 3 bayi seperti itu. Kalau yang triplet itu kan otomatis ototnya benar-benar meregang. Nah, begitu bayinya lahir, maka akan ada lembek sehingga menimbulkan gambaran seperti yang di sebelah kanan itu. Jadi kulit-kulitnya juga meregang seperti itu. Nah, itu akan kembali lagi seperti sebelum hamil bisa, tetapi memang harus ada exercise. Jadi jangan heran kalau perutnya ibu-ibu kok kayak gitu ya, kayak orang hamil ya. Sudah jangan dikomen karena memang itu sesuatu hal yang wajar ketika setelah melahirkan perutnya masih membesar. Bagaimana cara mengecilkannya? Ya pakai dengan olahraga, dengan senam nifas seperti itu dan juga rutin olahraga. Juga bisa muncul DRA, diastasis recti abdominis. Diastasis itu jarak, recti itu otot, abdominis adalah abdomen. Dan biasanya ini akan sering dijumpai pada pasien dengan grande multipara. Jadi kehamilan lebih dari 3 kali itu akan menyebabkan regangan pada kedua ototnya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari DRA. Normalnya kalau pada yang belum pernah melahirkan atau dia melahirkan 1, 2, dan 3 kali itu di bawah itu biasanya belum ada. Jadi kedua otot kanan dan kiri di abdomennya itu tidak meregang. Tetapi ketika dia sudah melahirkan beberapa kali, nah itu akan ada peregangan dan itu bisa kita lihat, bisa kita periksa ketika ditekuk badannya nanti akan ada cekungan seperti di gambar yang sebelah kanan, diastasis recti after pregnancy. Jadi ada cekungan di sana. Nah, itu kita ukur panjangnya berapa jari, lebarnya berapa jari, seperti itu. Kalau mau menggunakan Medline ya silahkan, atau menggunakan jari pun tidak masalah. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah tanda vital. Jadi di tanda-tanda vital itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik akan naik sementara. Jadi setelah melahirkan itu biasanya akan ada peningkatan tekanan darah, tetapi hanya sebentar. Selanjutnya di hari berikutnya itu akan turun kembali menyesuaikan dengan normal. Ini terjadi ke beberapa pasien. Tapi kalau kenaikannya sudah lebih dari 140, nah itu adalah komplikasi. Jadi kalaupun naik ya dari 110 ke 120, dari 120 ke 125, 130 seperti itu. Itu masih normal. Tetapi kalau dia naiknya sudah lebih dari 100 sama dengan 40 ya, lebih dari sama dengan 140, nah itu kita harus waspada adanya preeklamsia atau komplikasi pada persalinan. Kemudian ada juga yang suhu tubuh. Nah, karena proses melahirkan itu panjang, mungkin ibunya juga nggak terlalu suka minum tapi nggak terlalu banyak karena juga melelahkan, keringat banyak yang keluar, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Nah, ketika dehidrasi, tubuh kita akan cenderung menaikkan suhu tubuh ya, jadi sekitar 38, tapi tidak terus-menerus terjadi hangat seperti itu, tidak terus-menerus panas, tapi dia akan menurun dengan sendirinya dalam 24 jam. Semakin rileks, banyak minum, nah itu akan cepat turunnya, kembali ke normal.
Nadi pun juga akan meningkat. Sama, semuanya akan mengalami peningkatan, mulai dari tensi, suhu, nadi. Tetapi juga tidak lebih dari 100 kali per menit. Kalau lebih dari 100 kali per menit dan cepat sekali, kemudian terabalnya tidak terlalu kuat, denyutan nadinya, nah itu harus hati-hati. Jangan-jangan ada perdarahan nih, pasiennya sudah masuk ke dalam kondisi pre-shock seperti itu. Kemudian RR-nya akan tetap normal, kecuali memang ada penyakit penyerta ya, dan misalnya tercetus karena stres saat melahirkan, memang ada asmanya, maka kambuh. Nah, itu RR-nya akan meningkat. Atau memang ada gangguan lain, misalnya kelebihan cairan, edema paru. Nah, seperti itu akan terjadi peningkatan RR. Untuk yang normal tidak ada, untuk yang kondisi normal itu tidak ada peningkatan RR. Jadi semuanya dalam rentang normal. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah fungsi renal. Di sini 6 sampai dengan 8 jam setelah melahirkan itu pasien harus berkemih. Diupayakan untuk berkemih. Kalau pasiennya dia pos SC, maka akan di kateter ya. Itu mudah sekali untuk kita cross check. Tapi kalau pasiennya dia normal, persalinan pervaginam secara normal, kita anjurkan pasien untuk mobilisasi ke kamar mandi, bisa dibopong, bisa dipegangi, atau sih rata-rata pasiennya bisa, kalau yang lahir normal itu bisa kok turun dari bed, jalannya ya pelan-pelan. Nah, itu kita temani seperti itu. Kenapa berkemih menjadi penting? Karena kalau vesika urinari itu penuh, maka uterus itu akan terganggu untuk kontraksinya. Begitu. Jadi ketika ada beban berat ya, VU itu, bayangkan VU itu adalah sebuah balon yang berat, kemudian dia itu menindih dari uterus, di mana seharusnya seluruh tubuh uterus, seluruh bagian uterus itu berkontraksi dengan baik. Karena ada yang menekan tadi VU yang penuh, maka di bagian tertentu itu akan tidak sempurna kontraksinya. Nah, itu yang menyebabkan perdarahan. Jadi diupayakan untuk berkemih 6 sampai dengan 8 jam setelah melahirkan. Begitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya seperti pelvis dan ureter itu akan kembali normal setelah 4 minggu. Untuk bladder tadi diharapkan ya, kalau pasiennya memang dipasang kateter, nah itu kita ajarkan untuk bladder training atau latihan ketika kateternya mau dilepas. Jadi biar BAK-nya itu bisa bisa dengan spontan terjadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, satu lagi ya. Tidak terdapat protein uri, itu adalah hal yang wajib, mutlak. Jadi kalau misalnya ada protein uri, kita harus curiga. Jika disertai dengan peningkatan tekanan darah, berarti pasien ini jatuh ke kondisi komplikasi selama persalinan, yaitu preeklamsia, atau memang dia ada gangguan ginjal sebelumnya. Nah, itu kita harus hati-hati. Tapi normalnya adalah tidak ada protein urea. Nah, ini kalau terjadi diuresis hingga hari kelima, ya karena pada saat hamil itu kan volume plasma tubuh itu meningkat sampai dengan 2 kali lipat. Jadi cairan di tubuhnya itu banyak. Maka sampai dengan seminggu postpartum itu pasien akan bolak-balik berkemih untuk mengeluarkan cairan-cairan yang banyak. Di samping itu, karena ibu menyusui, dia biasanya akan minum air itu dalam jumlah yang cukup banyak supaya ASI-nya tersedia dengan baik juga. Jadi akan sering berkemih, itu normal. Kemudian ya ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada pembuangan kelebihan cairan. Kita lanjut. Lanjut ke GI tract. Di sini ibu itu akan merasa sangat lapar dan sangat haus setelah melahirkan. Itu ya wajar karena kan pada saat melahirkan udah, misalnya ya kalau lahirannya cepet ya, tapi kalau lahirannya itu preemie misalnya, dia kesakitan di hari ini, belum tentu dia akan lahir hari ini, mungkin dia akan lahir besoknya. Nah, pada saat lapar itu, pada saat kesakitan itu biasanya tidak ada keinginan untuk mau makan sebanyak-banyaknya, itu nggak ada. Yang ada itu malah sakit, ataupun dipaksa makan pun juga nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi ketika kondisinya sudah rileks, dianya bagus, ibu bagus, bayinya bagus, maka ibu akan lapar banget dan makannya itu jadi sangat banyak seperti itu. Minum juga iya. Kemudian
pada bowel biasanya akan muncul konstipasi ya, karena kekurangan intake cairan. Jadi akan ditambahkan, pada umumnya itu akan ditambahkan obat-obatan untuk pelancar BAB, tapi tidak semua ibu itu terjadi. Hanya yang memang benar-benar konstipasi parah itu akan ditambahkan seperti itu. Ibu tetap dianjurkan untuk makan sayur, kemudian makanan tinggi serat, terus juga untuk minum begitu. Kemudian hemoroid bisa muncul. Nah, hemoroid ini bisa muncul karena proses persalinan atau memang sejak hamil ibu sudah keluar hemoroidnya. Begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Weight loss, jadi kehilangan penurunan berat badan ya. Kalau penurunan berat badan itu bisa hanya sekitar 5 sampai dengan 6 kg setelah melahirkan. Ini kurang lebih taksiran bayi ya. Bayinya 3 kilo, kemudian cairan ketubannya kurang lebih 2 sampai dengan 3 liter juga atau sekitar 3 kilo ya, sama aja. Jadi hilang itu ya plasenta itu. Jadi kalaupun penurunan ya akan bertahap. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nyambung ke penurunan tadi, biasanya akan memang terjadi penurunan, tapi tidak signifikan karena memang ya ibu butuh makan pada saat menyusui, jadi itu tidak bisa secepatnya langsung menjadi langsing kembali, kecuali memang ditambah dengan exercise yang cukup, dia akan kembali bentuk badannya seperti sebelum hamil. Kita lanjut ke kardiovaskular. Di sini ada sel darah putihnya akan meningkat. Kan ada proses tadi itu ya, proses luka seperti itu masih wajar asalkan tidak melebihi batas normal. Kemudian estimasi kehilangan darah normalnya adalah sampai dengan 500 cc kalau untuk persalinan normal per vagina dan sampai dengan 1 liter untuk persalinan SC. Kemudian nah ini hematokrit akan menurun 4% ya, karena ada darah yang hilang, tapi akan kembali lagi normal. Kita bicara tentang persalinan normal ya, jadi semuanya akan kembali lagi ke kondisi sebelum hamil. Nah, makanya pada ibu postpartum itu dianjurkan untuk makanan yang bisa meningkatkan HB juga, misalnya kayak makan hati ayam, hati sapi, seperti itu tuh dianjurkan karena kehilangan 250 cc darah itu sama dengan kehilangan 1 gram hemoglobin. Jadi digantinya ya harus intake-nya yang baik pada saat postpartum. Kaji adanya Homensign. Homensign itu lututnya atau betisnya itu akan nyeri ketika dilakukan ditekuk seperti itu. Lututnya mau ditekuk itu sakit banget. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Di praktikum juga ada terkait dengan Homensign. Di sini biasanya ada trombosis vena ya, trombosis vena dalam, itu harus hati-hati. Kita lanjut. Baik, kita masuk ke adaptasi psikologis. Yang berikutnya adalah becoming a mother. Jadi ketika ibu tersebut berubah peran menjadi ibu dari satu orang putra, itu butuh proses adaptasi yang luar biasa. Tidak hanya bagi dirinya, termasuk juga bagi suami dan keluarga besarnya juga. Apalagi jika ibu dan suami tersebut mendapatkan dukungan yang kurang pas seperti itu. Jadi misalnya pada keluarga yang masih sangat kental budayanya, seperti yang saya tahu ya. Jadi misalnya di Jawa itu ada beberapa yang mengatakan ibu baru lahiran itu tidak boleh tidur siang-siang, terus kakinya nggak boleh ditekuk pada saat tidur, harus diluruskan. Nah seperti itu tuh ya capek ya. Jadi ibu itu kan bangun di malam hari menemani putranya untuk menyusui, misalnya seperti itu. Siang hari itu dia butuh istirahat, tapi dengan keluarga yang tidak mendukung hal tersebut, tetap kurang pengertian misalnya, tetap harus bangun, ngantuk ataupun itu ya harus ditahan. Atau sebagai perempuan ya tetap harus membantu masak. Ini padahal malam hari itu biasanya ibu akan cenderung untuk bangun karena bayinya bangun dan harus menyusui seperti itu. Jadi nah proses menjadi ibu itu tidak hanya berhenti ketika anaknya lahir, tapi terus menerus sampai juga menjadi nenek begitu. Jadi semua berubah perannya, semua belajar.
Kalau sudah punya anak sebelumnya gimana, Bu? Ya sama aja, karena kan memiliki anak satu dengan memiliki anak dua, tiga itu pastinya berbeda. Yang perlu disiapkan adalah siblingnya ke anaknya yang kedua dengan anak pertama, nah itu seperti apa. Kemudian di sini sudah mulai banyak sekali berkembang cinta dan kasih sayang dari ibu ke bayi, juga keluarganya juga. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ada tahapan adaptasi postpartum itu menurut Reva Rubin tahun 76. Ada 3 tahapan, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Pada saat taking in itu 1 sampai dengan 2 hari pertama setelah melahirkan, ibu itu masih fokus sama dirinya sendiri, masih bingung. Aduh, tadi itu capek banget, saya nggak bisa makan, saya mau makan dulu, saya mau istirahat dulu, terserah nanti bayinya mau dibawa suaminya dulu, mau dibawa perawatnya dulu. Dia lebih milih untuk saya pengen tidur dulu sebentar. Nah seperti itu tuh, masih fokus ke dirinya sendiri. Ketika ditanya bagaimana proses persalinannya, dia akan menceritakan begitu detailnya ke banyak orang yang bertanya, dan itu menjadi sebuah hal yang excited buat dia. Tapi akan berbeda ketika dia sudah masuk ke fase taking hold. Itu dia sudah sambil dengan letting go ya. Jadi kalau taking hold dia sudah mulai tertarik, gimana sih cara mandikan bayi? Saya kok pengen nyoba ya, seperti itu. Gimana sih cara gendong yang benar? Saya juga pengen coba. Nah, seperti itu. Jadi tertarik dengan bayinya, tentang perawatannya seperti apa, seperti itu. Kalau letting go ini sudah paham perannya dia itu gimana, itu sudah masuk ke fase letting go. Oh, jadi ibu dengan satu anak itu kayak gini ya, jadi saya harus bisa membagi peran nih. Ketika malam hari anak saya bangun untuk menyusu, saya harus tetap bisa bangun untuk memberikan ASI. Siang hari ya udah anak saya tidur, ya kalau ada waktu istirahat saya akan gunakan semaksimal mungkin untuk istirahat, seperti itu. Jadi sudah bisa membagi perannya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah membangun hubungan yang positif dengan keluarga. Jadi bonding atau perasaan kasih sayang dan attachment itu, keterikatan itu sangat tinggi di sini ya. Jadi keterikatan antara orang tua dan anak itu sangat tinggi. Makanya ibu-ibu baru ataupun keluarga baru itu sangat suka sekali melihat bayi, sangat senang sekali ngajak ngomong seperti itu. Karena memang ada perasaan kasih dan sayang yang sangat meningkat. Kemudian jangan lupa ya, antara kakak dan adik itu harus disetarakan. Jadi jangan fokus ke anak kedua terus sementara anak pertama terabaikan, itu nggak bagus juga. Jadi harus diikut sertakan. Ketika mengganti popok, anak pertama dilibatkan juga, seperti itu, supaya tidak ada sibling rivalry yang lebih parah. Kemudian ajak partisipasi ayah dalam merawat bayinya, termasuk juga membantu ibu menyusui, seperti itu juga. Membantu menyediakan makanan, ya seperti itu. Nah, ini adalah kondisi yang bisa disebut sedikit gangguan ya. Sebenarnya postpartum blues itu 50%, bahkan ada literatur yang bilang 75% ibu itu mengalami postpartum blues atau baby blues. Disebabkan karena pengaruh hormonal, karena ada penurunan tersebut, dan juga karena merasa diabaikan. Ibu merasa kok semuanya fokusnya ke anaknya ya, ke bayinya ya, misalnya kayak tadi itu nggak dapat dukungan dari suaminya, misalnya kepingin memberikan ASI tapi kok keluarganya bilang anaknya kok nangis terus sih setelah dikasih ASI, sepertinya ASImu kurang. Nah itu sudah kata-kata yang menyakitkan sehingga ibu merasa kurang mendapatkan dukungan. Jadi gimana sih rasanya postpartum blues itu? Ya ibu merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik. Kok anak saya nangis terus ya setelah saya kasih ASI, seperti itu, kok gini kok gitu. Nah seperti itu yang membuat ibu tuh bersedih. Nah ini sangat sangat membutuhkan dukungan dari keluarga, karena kalau tidak dapat dukungan dari keluarga ini bisa berakibat masuk ke depresi, seperti itu. Jadi ini cukup perlu perhatian khusus dari para suami. Kita lanjut ke depresi postpartum. Ini kejadiannya sedikit memang, hanya 8-15%. Dan biasanya pada orang-orang yang memang punya riwayat depresi sebelumnya. Jadi kalau kalian, anggota keluarga kalian atau teman kalian sebelum punya anak memang pernah terdiagnosa depresi, harus hati-hati pada saat melahirkan seperti ini.
bisa kambuh lagi depresi postpartum. Cirinya apa sih dengan postpartum blues? Postpartum blues itu perasaan yang merasa sedih, hanya sebatas sedih seperti itu. Tapi masih mau untuk mandi, makan, berinteraksi dengan orang lain itu masih mau. Tapi kalau depresi dia cenderung untuk menarik diri, jadi nggak mau bertemu dengan yang lain-lain. Sudah nggak mau makan, nggak mau mandi, bener-bener mengurung diri, merenung seperti itu. Dan itu butuh penanganan khusus ya, nggak bisa hanya keluarga aja ya, harus dikonsulkan. Misalnya perlu dengan psikolog atau perawat jiwa seperti itu. Nah, berikutnya ini malah sedikit lagi, yaitu psikosis postpartum. Di sini biasanya yang perlu di-highlight adalah ada riwayat schizophrenia atau gangguan jiwa sebelumnya. Jadi pada ibu-ibu yang memang pada saat mudanya ada riwayat gangguan jiwa bentuk apapun itu, nah pada saat melahirkan bisa saja terjadi psikosis postpartum. Kalau psikosis ini dia lebih ke arah ingin menyakiti bayinya ataupun dirinya. Jadi dia merasa, wah ini bayi ini nih yang menyebabkan saya kesakitan seperti ini, maka ada keinginan untuk membunuh seperti itu. Jadi dan ini kejadiannya juga memang sedikit ya, tapi tetap harus butuh penanganan dari tenaga ahli. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengkajian postpartum. Biasanya pemeriksaan fisik pada postpartum itu kita boleh sih head itu boleh. Tetapi kalau di pelayanan itu lebih baik menggunakan mnemonic Bablihi karena lebih cepat dan lebih fokus. Boleh, bener Bu, boleh head tuh. Oh, boleh banget. Tapi kalau memang kita butuhnya ada yang spesifik ya kita gunakan yang lebih spesifik itu. Misalnya butuh cepat. Nah, itu kita bisa pakai Bablihi ini. Apa saja Bablihi ini? Ada breast, uterus, bowel, bladder, lochia, episiotomy, hormone sign, dan emotional status. Jadi ini yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan atau pengkajian fisik dari postpartum. Nanti kita bahas satu persatu lebih detail. Nah, baik, selanjutnya adalah penerapan maternal early warning system di ruang rawat inap. Perlu kita tahu bahwa angka kematian ibu itu cukup tinggi ya di Indonesia, entah karena kesakitannya ataupun karena karena komplikasi. Jadi memang komplikasi saat persalinan. Yang pertama adalah penyebabnya karena perdarahan postpartum, kemudian ada eklamsi atau hipertensi, dan juga karena infeksi. Nah, itu perlu diwaspadai. Maka dari itu, pasien-pasien yang setelah melahirkan tidak boleh langsung pulang. Pasti ada diobservasi dulu. Selama 6, kalau di puskesmas ya, selama 6 jam pertama. Karena memang lahiran normal, dianggap semuanya oke. Jadi sekitar 6 jam pertama atau maksimal 1 hari itu dirawat inap dulu, dicek, diobservasi. Kalau di ASC malah lebih lama waktu tunggunya, 2 sampai dengan 4 hari. Karena butuh observasi yang lebih lanjut. Nah, ada yang namanya maternal early warning system, yaitu peringatan dini untuk melihat apakah ada penyakit kritis yang mungkin terjadi yang mengganggu dari kesehatan ibu atau mengancam keselamatan ibu. Kita lanjut. Nah, observasi MEWS itu seperti ini bentuknya. Jadi ada skor-skornya yang nanti dilihat dari respiratory rate, saturasi oksigen, temperatur, nadi, tekanan darah sistolik, diastolik, dan juga kesadarannya seperti apa. Nah, di sini nanti akan di-scoring oleh perawat. Jadi perawatnya akan cek dulu. Kalau RR-nya dalam batas normal ya berarti dia nilainya 0. Kalau kemudian saturasi oksigennya kurang dari 95, dia langsung dapat nilai 3. Kalau suhunya normal ya berarti nilainya 0, seperti itu. Nah, ketika dia ada misalnya nilai yang lebih dari 1, jadi misalnya nilainya 3 gitu ya. Nah, itu kita harus lapor ke DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Baru kemudian akan dilakukan intervensi supaya kita tidak apa ya, istilahnya kecolongan ya, tiba-tiba pasiennya perburukan. Nah, seperti itu kita harus hati-hati. Kita bisa menggunakan MEWS ini untuk mengobservasi apakah pasien ini
jatuh ke kondisi kritis dan butuh segera intervensi atau tidak. Kalau tidak, ya paling tidak dimonitoring selama 8 jam. Seperti itu. Ya 6 sampai dengan 8 jam lah ya. Kalau di puskesmas bisa kok sampai dengan 1 hari itu masih diperbolehkan. Begitu, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini data-datanya, data-data fokus yang diisi data-data fokus pada postpartum, yaitu apa saja, mulai dari emosi, pola tidur, kemudian areola mame seperti apa di payudaranya, laktasi, uterus, luka, perineum, lokea, sampai dengan ke bondingnya seperti apa. Kok harinya banyak? Loh, ini bisa dipakai untuk pasien-pasien yang SC. Jadi kalau misalnya dia SC, dia kan butuhnya rawat inap. Biasanya SC itu kan 2 sampai dengan 4 hari. Tapi kalau kondisinya dia perburukan, dia akan nambah sesuai dengan jumlah hari dan kondisi ibu seperti apa. Gitu ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah rooming in atau rawat gabung. Di sini khasnya, rawat gabung itu dilakukan bersama-sama. Biasanya di rumah sakit atau di puskesmas, kalau kondisi ibu dan bayi stabil, maka akan di dalam satu kamar itu jadi satu antara ibu dan bayi. Banyak sekali manfaatnya. Karena dengan rawat gabung, ibu jadi tahu kalau bayinya nangis tuh ya pengen menyusui, ibu jadi bisa berdekatan dengan anaknya. Bonding attachment-nya itu lebih tinggi ketika dilakukan rawat gabung. Syaratnya memang harus sama-sama stabil. Ada yang 24 jam penuh dengan ibu, ada yang hanya parsial. Jadi misalnya bayinya ini BBLR, jadi harus dibawa ke perina dulu, misalnya begitu. Kemudian nanti beberapa jam dikasihkan ke ibunya. Setelah itu akan dibawa lagi ke ruang bayi. Ada yang begitu, yang bayinya butuh observasi. Tapi kalau keduanya itu stabil, ya lebih baik yang komplit itu. Jadi biar bisa lebih lama. Begitu, kita lanjut. Nah, home visit postpartum. Ini menjadi penting karena memang kalau kita nggak pernah home visit ke pasien, kita nggak tahu kondisi pasien itu di rumah seperti apa, ada keluhan apa, menyusuinya bagaimana. Karena biasanya pasien itu ketika di rumah sakit atau di puskesmas, dia tuh akan nurut dengan tenaga kesehatan. Dikasih tahu misalnya, Bu, nanti ASI saja ya yang diberikan, jangan dicampur dengan makanan ataupun minuman tambahan yang lain. Tapi begitu kita lakukan home visit 3 hari setelahnya misalnya, kita bisa tanya, sudah diberi apa saja? Nah, seperti itu ada loh pasien-pasien dan banyak pasien-pasien yang mengaku, oh sudah diberi pisang kerok, pisang hijau pada saat umurnya 2 hari. Itu saya pernah datang sendiri home visit ke pasien memang begitu. Kenapa kok sudah diberikan pisang? Ya karena tradisi di keluarga saya seperti itu. Bayi itu kan lahirnya mengeluarkan feses ya ataupun BAB yang berwarna kecoklatan seperti petis itu. Nah, pikiran mereka ketika diberikan pisang hijau, maka fesesnya akan berubah kuning seperti feses pada orang biasanya, pada orang dewasa seperti biasanya. Kayak gitu. Jadi perlunya home visit kita bisa mendiskusikan, bisa memberikan intervensi yang tepat, pasien yang butuh apa, kayak gitu. Jadi sangat-sangat ditunggu oleh pasien sebenarnya home visit itu. Dan momen yang apa ya, mengharukan juga ya, karena dari situ pasien benar-benar merasakan uh, dukungan, begitu juga kita pun juga bisa memberikan ilmu kita ke pasien dan keluarganya seperti itu. Jadi seru home visit ini. Nanti kepada saat profesi kalian pasti akan melakukan home visit, itu seru banget. Baik, kita lanjut. Baik, berikutnya kita masuk ke askep untuk postpartum. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke pengkajian. Kita bisa lihat identitas pasien, kita cross-check dengan gelang pasien, kemudian kita tanyakan keluhan utama seperti biasa, apa yang dirasakan. Nyeri gitu ya ditanya, di bagian mana nyerinya, jalan lahir atau di perut. Nah, kalau perut seperti apa karakteristik nyerinya, cekit-cekit atau tumpul. Nah, itu kita bisa tanya. Kemudian riwayat kehamilan dan persalinan, jika memang belum diketahui sebelumnya bisa kita tanyakan. Termasuk riwayat ginekologi, pemeriksaan fisik. Nah, kalau melakukan pemeriksaan fisik, minta pasien untuk berkemih terlebih dahulu. Karena dengan bladder yang kosong itu akan memudahkan untuk cek kontraksi uterus, cek TFU, seperti itu. Kita juga cek kondisi psikologis, kita tanyakan ke pasien, bagaimana penerimaan dengan bayinya saat ini, bagaimana perasaannya, terus apa yang dikeluhkan,
Seperti itu, misalnya kelelahan sekali atau tidak. Nah, itu kita juga bisa tanyakan. Juga keadaan bayinya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, pemeriksaan fisik ya, kalau mau head to toe boleh saja. Atau mau langsung ke fokus nggak masalah, lebih baik langsung ke fokus. Yang pertama ya kita cek TTV-nya, berat badan, kemudian kepala leher ada anemia atau tidak, kemudian ke torak, payudaranya ada pengisiannya seperti apa, sudah keluar atau belum ASI-nya, bentuk putingnya bagaimana. Kemudian kita turun ke abdomen, di abdomen ada nggak linea nigra, stria gravidarum, TFU-nya, kontraksi, DRA, luka pos SC. Nah, itu ada apa enggak? Kalau luka pos SC tergantung ya. Jadi pada pasien ini kalau normal ya, anak pertama normal ya berarti nggak ada luka pos SC-nya. Kita lanjut. Kemudian ke perineum dan genitalia, kita cek lokheanya, jumlah, baunya seperti apa. Kita juga lihat ada luka ruptur atau enggak, ada jahitan atau tidak, ditanya. Episiotomi atau robek sendiri itu kita bisa lihat, Bu tadi digunting apa enggak. Nah, misalnya pasiennya ini sebelumnya misalnya nggak ada data ya, atau kita mau cross check ke pasiennya betul, nah itu kita bisa tanyakan. Kalau biasanya sih kalau pada pasien yang dirujuk ke rumah sakit yang baru, itu disitu sudah ada tertera pasien ini episiotomi atau tidak. Dan juga tidak semua pasien akan muncul episiotomi dan laserasi. Ada yang mulus tidak ada luka sama sekali, itu juga ada. Hemoroid kita cek ada hemoroid atau tidak. Kemudian BAB dan BAK-nya pastinya tidak boleh menahan BAK karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ekstremitas kita lihat ada edem atau tidak. Kalau ada edem itu normal nggak sih? Nah, kalau edemnya hanya di kaki saja itu masih bisa dikatakan normal asalkan tekanan darahnya tidak meningkat dan tidak ada gangguan jantung, tidak ada gangguan ginjal pada pasien, itu dikatakan normal. Tapi kalau tekanan darahnya sudah meningkat atau ada gangguan ginjal dan jantung, nah itu ya, kita masuknya biasanya sih edemanya nggak cuma di kaki, akan muncul di tempat lain juga, misalnya tangan, wajah. Nah itu harus waspada. Kemudian Homensign untuk melihat apakah ada trombosis vena atau tidak dan refleks patella, itu yang dikaji. Alangkah baiknya kalau kalian langsung mengkajinya itu menggunakan Bubbly mnemonik. Jadi breastnya tadi kita cek pengeluaran ASI, puting susunya seperti apa, pecah apa tidak, tenggelam atau menonjol, uterusnya, tinggi fundus uteri, kemudian ada kontraksi uterusnya seperti apa, keras atau tidak. Kemudian kita bisa cek DRA juga ya, ada DRA-nya atau tidak. Tapi yang penting di uterus itu adalah kontraksi uterus dan juga TFU. Kemudian bowel ditanya sudah BAB atau belum, gitu. Ada konstipasi atau tidak, apakah diare malahan setelah melahirkan. Nah, itu kita bisa tanyakan. Dan bladder sudah berkemih atau belum? Kalau belum berkemih kita anjurkan untuk berkemih. Ada kesulitan tidak dalam berkemih? Nah, yang berikutnya adalah lochea. Lochea kita cek sama seperti tadi ya, warnanya, jumlahnya, ganti pembalut berapa kali. Nah, itu harus kita dokumentasikan dengan benar. Kalau dalam setengah jam sudah satu pembalut penuh, nah berarti kan dia harus diestimasi kehilangan darahnya berapa, seperti itu. Ingat ya, kalau yang kelahiran normal, mayoritas maksimal kehilangan darah itu berkisar antara 500 cc. Lebih dari itu, pasiennya jatuh ke kondisi shock dan itu berbahaya. Kita lanjut, episiotomi ada apa enggak? Termasuk juga enggak ada epis sih, tapi ada ruptur. Nah, itu kita cek dengan tanda-tanda RIDA, red, edema, ekimosis, discharge-nya ada apa tidak, dan approximate. Jadi lukanya bersatu enggak tepi-tepi lukanya. Yang berikutnya adalah Homensign untuk melihat adanya trombosis pada vena di ekstremitas bawah. Terakhir, emosional status. Tetap harus kita tanyakan pengkajiannya ke psikologisnya juga. Karena biasanya kita hanya cenderung ke fisiknya saja tanpa ditanyakan psikologisnya. Kalau ibu terlihat murung, gak ada keluarga yang menemani, nah itu kita ajak ngobrol, kita tanyakan apa yang terjadi, misalnya seperti itu, apa yang bisa saya bantu, terus juga gimana perasaannya, kok kelihatan murung, ada apa ya, misalnya ada yang disedihkan atau apa. Nah seperti itu kita bisa gali ke pasien. Begitu, kita lanjut ke slide berikutnya.
Ini ya pemeriksaan psikologisnya, kita lihat juga dukungan keluarganya seperti apa, kemudian perawatan bayi dan menyusuinya nanti seperti apa, itu kita bisa tanya. Bu, nanti mau dirawat sendiri atau mau ada yang membantu merawat, mau menyusui atau tidak. Itu juga ada loh pasien-pasien itu yang memilih tidak mau menyusui karena takut payudaranya jadi lembek kalau menyusui. Nah, itu harus diedukasi dengan benar. Kita lanjut. Nah, ini ada diagnosa keperawatan berdasarkan Anda ya. Nanti kalau berdasarkan SDKI kalian cek sendiri untuk yang postpartum itu kalian udah ada di sana. Kalau yang Anda kita bisa lihat ada diagnosa kesiapan, proses kehamilan melahirkan, dan juga ada ketidakefektifan. Proses kehamilan dan melahirkan. Ini tuh bukan sebenarnya bahasa Inggrisnya itu childbearing process. Kalau childbearing itu kan pengasuhan ya. Sejak dia hamil sampai dengan dia memiliki anak. Tapi kalau di Indonesia kan, di Nanda Indonesia jadinya kehamilan melahirkan. Seolah-olah hanya berhenti pada saat melahirkan. Postpartum nggak bisa dipakai, bukan begitu. Ini tuh childbearing, jadi seluruhnya sampai proses pengasuhan anak itu masuk di situ. Kesiapan kalau memang kondisinya well-being ya, pasiennya oke, kayak gitu-gitu kita bisa ambil kesiapan. Kalau ketidakefektifan ya dia dengan postpartum itu nggak mau nyusuin, terus juga kondisinya juga tidak ada dukungan keluarga yang adekuat, nah itu kita bisa ambil ketidakefektifan. Diagnosa yang lain seperti ini. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga diagnosa-diagnosa yang bisa muncul terkait dengan ASI, terkait dengan risiko infeksi, atau terputusnya menyusui kalau pada terpisah antara ibu dan bayi. Risiko infeksi bisa muncul atau kerusakan integritas jaringan ketika ada luka, seperti itu boleh. Nah, ini adalah estimasi kehilangan darah. Jadi, kalau misalnya kehilangan darahnya satu pembalut penuh, itu kurang lebih 100 mili. Itu kehilangannya. Nah, kalau sampai dengan ke lantai-lantai, yaitu kurang lebih 2000 liter ya. 2 liter atau 2000 mili. Nah, itu kekurangannya pasien udah jatuh ke kondisi shock berat ini. Seperti itu, kita bisa cek juga. Nah, ini adalah DVT, caranya pahanya dinaikkan, dipegang, kemudian tungkainya itu ditekuk ke arah kepala ibu. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kalau ada trombosis vena itu bengkak, nyeri, ketika dipegang aja udah kesakitan pasiennya. Ini adalah pemeriksaan bayi setelah melahirkan. Nanti terkait dengan bayi akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ada timbang badan, pengukuran panjang, di bedong, di IMD, pengukuran kepala, seperti itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini hanya sekedar superficial ya. Kalian kalau mau belajar lebih dalam silahkan. Bisa cari dari jurnal, bisa dari buku, seperti itu. Kalau ada yang belum dipahami juga boleh tanya ke saya untuk di kolom komentar atau kolom diskusi. Oke? Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.